Alhamdulillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Ahad 20 Juni 2021 kita masih bisa berkumpul kembali pada kegiatan Story Morning 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Radit Kamarudin. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini udah lihat ya teasernya atau flyernya. Di sana kita membahas surat Al-Qari'ah. Nah, sebagai pengantarnya nih, saya ingat sekali gitu salah satu penggalan dari sebuah film yang sempat diseriskan juga, karya Kang Deddy Mizwar. Nah, di sana itu judulnya mungkin teman-teman tahu, Kiamat Sudah Dekat. Itu udah bertahun-tahun lalu ya. Nah, dari situ tuh ada satu adegan yang saya ingat banget ketika Ustadz yang diperankan oleh Kang Deddy Mizwarnya selalu ditanya oleh murid-muridnya gitu. Murid-muridnya tuh yang tanya, emang beneran kiamat itu akan datang? Kalau beneran kiamat itu seperti apa sih? Terus emang yang jelas tuh kapan sih kiamat udah datang gitu. Terus Kang Deddy Mizwarnya bilang katanya, kita emang nggak pernah tahu kiamat itu kapan datang, kita juga nggak akan pernah tahu kiamat itu seperti apa datang, tapi yang jelas waktu itu bergulir dan kiamat semakin dekat gitu. Gitu deh kata Kang Deddy Mizwar. Nah, saat ini kita akan ngebahas surat Al-Qari'ah, yaitu tentang hari kiamat, yang akan diceritakan kita judulnya story ya, story morning, yang akan diceritakan oleh Bapak Radit Kamarudin, yang mana Bapak Radit ini tinggal di Cikarang ya Pak ya? Iya, di Cikarang. Dan seorang wira swasta gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Saya silahkan kepada Bapak Radit. Insya Allah kita diskusi dulu sampai Bapak menyampaikan sampai sekitar 6:30 ya Pak. Nanti kita lanjut. Insya Allah. Silakan, saya serahkan kepada Pak Radit. Oke. Wabarakatuh kepada para jamaah yang lain. Ini berarti insya Allah ini jadi sharing materi yang kedua. Yang sebelumnya suratul Zalzalah, nah sekarang suratul Qari'ah insya Allah. Jadi ya perkenalkan saya Raditya. Alhamdulillah di sini sudah ada para senior saya, Pak Heru dan Ketua Umum Pak Heru dan Pak Syafiq. Masya Allah, ini apa ya? Kalau di jamaah di lingkungan saya disebut sebagai al-awalun, orang-orang yang awal, yang pertama. Baik, kita mulai saja supaya efektif waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing ala kadarnya tentang surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti yang saya mungkin pernah sampaikan pada saat membahas surat Al-Zalzalah dulu, surah Al-Qari'ah ini merupakan salah satu surah yang saya pilih pribadi. Jadi secara pribadi, pilihan pribadi, itu sering saya baca pada saat sholat zuhur. Karena ini Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Karena kalau
mengacu kepada paparan dari Ustadz Numan, ada 4 surah yang ada hubungannya dengan Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Berurutan Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, lalu Al-Qari'ah, kemudian Al-Bayyinah. Sorry, saya lupa. Al-Zalzalah, Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, kemudian berikutnya At-Takasur. Nah, kalau Ustadz Tuman paparkan bahwa kenapa ada kaitannya 4 ini, karena Al-Zalzalah bicara nanti pada saat peristiwa besar yaumul qiyamah. Kemudian Al-Adiyat bicara sekarang. Jadi kontennya bicara sekarang, kondisi sekarang. Kemudian Al-Qari'ah kembali lagi bicara nanti, ketika yaumul qiyamah. Kemudian At-Takasur bicara lagi ketika sekarang. Jadi nanti, lalu sekarang, lalu nanti, lalu sekarang. Gitu. Nah, jadi saya memasangkan, kenapa tadi saya sholat zuhur itu saya pilih 2 itu, karena itu satu pasang bagi saya, Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Kedua-duanya pada saat zuhur ya, tengah hari, ya panas terik gitu ya, itu mengingatkan bahwa bagi saya pribadi, bahwa mungkin kita tengah hari lagi lelah ya, mungkin kan biasanya kalau jam segitu yang kerja lagi istirahat gitu ya, lagi jam makan siang gitu ya. Kalau yang lagi di perjalanan juga lagi mungkin, entah dulu zaman sebelum pandemi ada yang menepi untuk sholat, kemudian sama istirahat sebentar dan merasakan take a break gitu ya dari panas terik di luar sana. Nah, panas terik itu nggak sebanding dengan peristiwa. Itu bagi saya sebagai reminder gitu ya, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, seberat-beratnya dunia ini nggak seberat kondisi nanti ketika menjelang yaumul qiyamah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Jadi teman-teman para jamaah mungkin sudah hafal ya surah Al-Qari'ah. Jadi saya nggak perlu saya bacakan lagi dari awal, langsung saya masuk ke dalam materinya. Kita akan mulai bahas dari ayat pertama sampai ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ketiganya sama-sama bentuknya, yang pertama kalau digabung sebenarnya ketiganya bentuk pertanyaan retoris. Karena ini bicara Allah, kan Allah Maha Tahu. Jadi bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang sifatnya retoris. Ya. Ibaratnya kalau kita ngomong begini, misalnya saya maju ke depan panggung gitu ya, kemudian saya pidato, saya bicara begini. Contohnya saya ngomong pandemi, saya bilang gitu. Misalnya kita lagi bicara tentang kesehatan. Mengawali pidato saya dengan pandemi. Kemudian ini satu teknik ya, gaya bahasa untuk membuka suatu berita atau suatu narasi yang membuat orang jadi semacam menanti-nanti, ini apa ini kontennya gitu. Pandemi. Apa sih pandemi itu? Nah, kira-kira begitu. Jadi ini hanya analoginya saja ya. Jadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah itu fungsinya untuk memunculkan rasa semacam penantian gitu. Apa yang mau dibicarakan? Gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah kata Al-Qari'ah itu adalah kata yang
biasa dipakai. Maksudnya bukan kata yang asing di kalangan orang Arab, masyarakat Arab kuno di masa Rasulullah SAW. Jadi bentuknya berasal dari kata qara'a yaqra'u. Beda ya, jangan sampai salah pelafalannya gitu. Kalau qara'a yaqra'u itu artinya qira'ah, membaca. Jadi kalau qara'a yaqra'u itu artinya membaca, melafalkan, membaca dengan cara pelafalan. Dari situ terbentuk kata Quran. Jadi qara'a yaqra'u. Kalau ini qara'a yaqra'u, jadi ada ainnya. Harus dipahami beda. Lafaznya beda. Pelafalannya beda. Jadi qara'a yaqra'u itu agak mirip dengan kata doroba. Doroba kan memukul ya. Cuma beda. Kalau doroba itu umum, pukulan yang umum. Kalau qara'a ini memukul yang menimbulkan suara gitu. Maka digunakan misalnya qara'a lebab. Qara'a lebab itu adalah memukul pintu gitu. Nah, kalau dalam konteks kita sehari-hari kita gunakan juga kata mengetuk, kadang kalau kencang juga menggedor gitu ya. Bahkan membanting pintu pun itu disebut sebagai qara'a lebab oleh masyarakat Arab di masa itu. Kemudian ada juga ungkapan yaqra'ul ab bi al-as. Jadi kalau literalnya memukul budak dengan tongkat, itu sebenarnya literalnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang dituju bukan itunya, tapi adalah makna bahwa memukul orang, sehingga ketika orang itu dipukul kan bakal pakai tongkat sakit ya, jadi pasti dia aduh. Nah, suara itu sama dengan misalnya memukul pintu. Jadi pukulan yang menghasilkan suara. Pukulan tongkatnya bisa jadi ada suaranya, bisa jadi enggak, karena tergantung tubuh dari si budaknya gitu ya. Tapi aduhnya itu pasti ada. Gitu. Mau gitu bentuknya ekspresif, ya, au gitu, atau dia ditahan, gitu. Nah itu pasti ada. Nah itulah makna dari qara'a. Jadi dan Qur'an itu adalah ketukan atau gedoran, jadi bentuk kata bendanya. Mikro'ah itu adalah cambuk atau kayu yang digunakan untuk memukul hewan. Sama bentuknya karena pukulan yang menghasilkan suara, baik suara dari bendanya sendiri, alatnya sendiri, maupun dari objeknya yang dipukul. Mikro'ah juga digunakan untuk menyebut gada atau pentungan. Kayak kita punya siskamling, nah itu mikro'ah. Jadi nanti kalau ngelihat ada kentongan siskamling, nah kita sebut itu mikro'ah tuh gitu ya. Pada saat yang sama kata qari'ah itu digunakan untuk menyebut jalan, bukan jalannya, tetapi qari'atut thoriq, jadi bagian dari jalan, sebuah jalan yang senantiasa diinjak atau dilewati gitu. Karena bagi masyarakat Arab kuno itu satu kata itu bisa digunakan untuk banyak aspek yang memiliki esensi yang kurang lebih sama gitu loh. Jadi bagi mereka jalanan yang diinjak itu seperti memukul jalanan itu gitu. Maka disebut qari'atut thoriq. Nah, di secara lebih luas lagi itu digunakan untuk bencana atau malapetaka yang sifatnya mendadak gitu. Itu penggunaan kata qari'ah. Jadi ketika surah ini diturunkan, orang Arab bukan hal aneh bagi mereka kata qari'ah itu gitu. Maka ketika digunakan gaya bahasa retoris yang tadi muncul di ayat 1 sampai 3,
Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Itu kalau diartikan ya, Al-Qari'ah. Apa sih Al-Qari'ah? Apa yang kira-kira membuat engkau ya Muhammad, karena ini adroka, K-nya itu adalah Rasulullah SAW, ya, bukan adrokum, bukan apa yang kalian tahu, enggak, kepada Rasulullah dulu SAW. Jadi ini kalau kita pelajari beberapa contoh dari Ustadz Tuman yang Ustadz Tuman bahas ya, bahwa dalam Quran itu ada angle kamera, ibaratnya kalau kita mungkin jamaah yang suka nonton film ya, ada angle kamera yang bisa berubah dalam sepersekian detik, dalam satu ayat yang sama bisa berubah, bisa dalam surah yang sama tapi ayatnya berurutan gitu, itu angle-nya bisa berubah, audiensnya bisa berubah dengan cepat. Nah, Al-Qari'ah ini sebenarnya dituju adalah orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Tapi cara cara Allah Azza wa Jalla menyampaikannya itu seolah-olah kayak gini. Kayak saya misalnya ngomong dengan seseorang, kemudian saya pengen orang lain tahu, maka saya kerasin suaranya, atau saya buat jadi menarik perhatian. Nah, itu bentuknya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berkomunikasi dengan, sebenarnya berkomunikasi dengan Rasulullah SAW, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga menggelitik telinga yang mendengar yang lain. Karena tadi Al-Qari'ah bukan hal yang baru bagi mereka. Jadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Apa yang kira-kira engkau tahu ya Muhammad tentang Qari'ah? Gitu. Kan orang lain yang sebelahnya, hah, ngomongin apa sih gitu. Kalau ini bicaranya, misalnya saya bicara dengan seseorang, gitu kan, orang di sebelahnya pasti akan semacam, kalau ada yang agak acuh tak acuh gitu ya, dia agak eavesdropping gitu ya, agak nguping gitu, pura-pura sibuk dengan kegiatan tapi sebenarnya mendengarkan gitu. Atau yang benar-benar tertarik, dia akan nengok, dia akan dengar apa sih lagi ngomongin apa gitu ya, kepo gitu kan. Nah, itu gaya bahasanya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan secara keseluruhan, Al-Qari'ah saya pilih terjemahan dengan bukan hari kiamat tetapi bencana mendadak yang berdentum, terjemahan yang yang lebih mewakili gitu ya. Diartikan sebagai hari kiamat nggak apa-apa, tapi banyak nama untuk hari kiamat. Jadi saya lebih spesifik kepada peristiwa, nama yang fokus dengan nama ini yang mewakili suatu peristiwa khusus. Gitu. Apa itu bencana mendadak yang berdentum keras? Gitu. Dan apa yang membuat engkau tahu apa itu, wahai Muhammad? Kan? Itu kira-kira gambaran ayat 1 sampai 3. Masuk ke ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal faroshil ma'bethut. Allah mulai menjelaskan. Ini ada yang menarik. Ketika masyarakat Arab mendengar Al-Qari'ah di masa itu, tadi saya sudah bilang, mereka tahu Al-Qari'ah itu apa gitu. Ya kan? Salah satunya tadi kan artinya adalah bencana mendadak gitu. Dan mereka tahu Al-Qari'ah juga hal-hal yang berhubungan dengan dentuman gitu ya. Mereka kan dalam hati mereka mungkin ini berkata, saya tahu itu apa gitu. Nah, disinilah Allah mulai menjabarkan definisi yang jauh berbeda gitu. Kalian pikir kalian tahu, ibaratnya gitu di depan tadi. Tapi bukan kalian, engkau ya Rasulullah. Karena Rasulullah juga tahu kata Al-Qari'ah itu bukan hal yang asing bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Allah mulai menjelaskan definisi yang berbeda tentang Al-Qari'ah. Definisi pertama, yauma yakunun nasu kal faroshil ma'bethut. Farosya atau yafrush itu membentangkan atau menghamparkan. Dalam ayat-ayat lain dalam Quran digunakan biasanya untuk bumi, ya, menghamparkan bumi gitu ya, ada digunakan itu. Tetapi farosh, ya ayatnya tadi faroshil ma'bethut. Jadi farosh itu adalah ngengat, agas, serangga terbang yang terbang mendatangi cahaya, biasanya api atau lampu gitu ya. Nah, tapi
terbangnya bukan yang teratur seperti kalau kita ngelihat kawanan burung yang migrasi gitu, itu kan teratur ya. Nah ini enggak. Jadi mereka terbangnya semerawut gitu. Faros itu seperti itu, terbang yang pertama serangganya, kemudian terbangnya semerawut, mendatangi sesuatu gitu. Gitu ya, faros. Kenapa, apa hubungannya dengan farosya ya Brusyu? Karena jadi bagi mereka, bagi orang Arab kuno itu ya, serangga yang bertebaran itu ya seperti mereka lagi seperti terbentang lah gitu. Serangganya seperti seolah-olah terbentang atau terhampar di hadapan mereka gitu. Itu kira-kira visualisasinya. Kemudian ya. Kemudian farosil mabtut, al mabtut itu berasal dari kata bata yabtut atau bata yabustu. Itu artinya memencarkan. Jadi dihamburkan, ditebarkan gitu ya. Jadi mabtut jadi sesuatu yang benda atau objek yang dipencarkan tadi, yang dihamburkan tadi. Maka farosil mabtut adalah, bayangkan sekarang serangga yang tadi ya, kita bicara serangga yang terbang tadi itu pada dasarnya mereka dalam kata faros sendiri itu sudah mengandung makna mereka terbangnya secara acak, semerawut. Sekarang kalau sudah acak, dipencarkan lagi, dihamburkan lagi, kebayang dong kacaunya kayak apa gitu ya. Jadi itu kayak kekacauan yang kuadrat gitu, yang 2 kali lipat gitu, dari kata farosil mabtut. Yang menarik adalah di depan ya kan, yauma yakunun nas, yakunu annas, annas yang disorot di dalam konteks ini itu akan seperti seperti gitu kan, al faros al mabtut. Manusia pada hari itu akan seperti serangga yang terbang dengan semrawut dan dikacaukan gitu. Kebayang ya? Nggak bisa kebayang kali ya seperti apa. Pada yaumul kiamat semua manusia akan bangkit dari masa Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti. Ya kan? Segitu banyak manusia, kalau serangga aja kita ngelihat semrawut itu kan kecil ya. Ini segitu banyak manusia. Ya, sudah nggak bicara miliar, sudah bicara triliun, mungkin lebih tinggi lagi ya. Itu akan kacau balau gitu loh. Akan kacau balau sebagaimana serangga yang sudahlah terbangnya semrawut, kemudian diacak-acak pula gitu. Itu keadaannya. Definisi pertama dari Allah Azza wa Jalla tentang Al-Qari'ah. Ya, hari di mana para manusia seperti serangga yang terbang semrawut, kemudian dipencarkan atau dihamburkan. Jadi makin semrawut lagi. Oke. Definisi berikutnya masuk ke ayat kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Jibal, kita tahu ya, jibal itu dari jabal, bentuk jamaknya itu gunung. Jadi kalau jabal itu gunung, jibal ya gunung-gunung. Kemudian kal ihnil mangkus, ka ala ihen kata pertama, dan al mangfus. Ihen itu wol atau bulu domba. Kemudian mangfus dari kata nafasya yang fusyu itu maknanya masih ada hubungan dengan menghamburkan, tapi sekarang biasanya digunakan untuk kapas atau wall. Jadi sebenarnya tuh menghamburkannya atau merenggangkannya di sini itu seperti kalau kita menyisir rambut kita. Bedanya kalau kita nyisir rambut itu kan rambut kita kan sudah teratur ya, pada dasarnya sudah teratur ya. Nah, kalau
kapas atau wol itu kan pada dasarnya semrawut. Helai-helainya maksudnya. Jadi rambut itu kan helai-helainya sebenarnya teratur ya. Tapi kalau kapas atau wol itu kan helai-helainya kan sebenarnya acak. Nah sekarang bayangkan kalau itu acak kemudian disisir ya di apa namanya itu ya di entah pakai jari atau pakai alat kayak semacam sisir zaman dulu gitu ya yang apa jarinya itu panjang-panjang gitu. Itu akan pertama susah kan, akan nyangkut gitu di tengah-tengah. Ya, akan nyangkut tengah-tengah. Kemudian karena nyangkut tengah-tengah, kemudian karena kita paksa kan, kita keluarkan tenaga, maka itu akan berhamburan apa sih namanya serpih-serpihnya itu akan berhamburan kemana-mana gitu loh. Bekas tarikan kita, kemudian strukturnya dia akan buyar gitu ya. Nah, itu digunakan ekspresi oleh orang Arab kuno, wol atau kapas yang dilakukan seperti itu sudah digunakan oleh mereka. Jadi ketika mereka mendengar inil manghus, itu buat mereka bukan hal yang aneh, tapi ketika itu dihubungkan dengan jibal, itu udah beda lagi jadi urusannya. Gunung di hadapan mereka yang kokoh seperti itu, yang ya tentunya ukurannya lebih besar daripada manusia ya, itu divisualisasikan oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam benak mereka yang mendengarkan surah ini, itu bakal seperti serpihan-serpihan wol atau kapas yang muncul atau berterbangan karena si wol atau kapas tadi itu disisir gitu. Itu dramatis kalau kita benar-benar mau coba ya dengan semampu kita mencoba membayangkan peristiwa seperti itu gitu ya. Bayangkan gunung itu bakal sekacau atau bukan seringan sih ya, sebanyak pecahannya sebanyak itu tadi apa namanya wol atau bulu domba atau kapas yang disisir tadi gitu. Sedikit intermezzo, ayah saya bersama dengan kakaknya itu punya perusahaan di daerah Purwakarta. Perusahaannya itu perusahaan keluarga ya. Itu bidangnya adalah distribusi gunung batu. Jadi kalau kita lihat batu-batu untuk konstruksi ya. Nah, batu itu berasal dari gunung. Prosesnya itu dari gunung dihancurkan, dibom, harus dengan peledak gitu ya. Kemudian nanti dikeruk. Nah, tergantung customernya mau beli yang bagaimana ukurannya, mau yang produk awal yang besar-besar gitu ya, atau diperkecil, dihancurkan lagi, digiling lagi oleh alat namanya crusher, stone crusher namanya. Jadi dia dimasukin ke dalam sebuah alat besar yang menghancurkan batu-batu itu, jadi lebih kecil lagi. Nanti setelah lebih kecil lagi, kalau mau lebih kecil lagi bisa dikeras lagi, digiling lagi, digerus lagi gitu. Sampai ukuran lebih. Sampai akhirnya jadi ada yang paling kecil terakhir adalah pasir. Nah, termasuk di dalamnya ketika proses penghancuran tadi ya, penggilingan tadi dari tahap ke tahap itu, kan ada juga yang sudah langsung jadi pasir ya. Nah, itu bisa diayak. Jadi untuk memisahkan antara produk pasir yang muncul karena penghancuran pertama dan kedua, gitu. Bukan yang final ya, itu bisa diayak juga, gitu. Atau tanahnya. Jadi dalam kerukan tadi itu ada batu, ada tanah. Nah, kenapa saya cerita begini? Karena peristiwa dari dua ayat ini itu seperti itu. Jadi pertama, gunung yang sedemikian besar itu akan hancur. Kemudian hancuran itu akan
pecah lagi. Terus sampai 3 serpihan, sampai ada serpihannya yang apa ya, yang acak-acakan gitu, yang terhambur kemana-mana gitu. Nah, pada saat yang sama, ayat sebelumnya bicara mengenai manusia yang ya seperti serangga yang terbang semrawut dan diacak-acak lagi, gitu ya. Jadi ada manusia yang kondisinya acak-acakan, ada gunung yang kondisinya acak-acakan dalam kondisi pecahan atau dalam kondisi yang serpihan, gitu. Allah Azza wa Jalla menggunakan definisi yang baru tentang Al-Qari'ah, benar-benar definisi yang mengagetkan gitu, yang shocking gitu. Al-Qari'ah bagi mereka ya udah bencana, iya mereka tahu itu bencana, tapi bencana yang ya apapun bencana, misalnya tiba-tiba ada banjir gitu ya, kalau di kita sekarang gitu, atau ada gunung meletus, kita itu udah disebut sebagai Al-Qari'ah, nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika didefinisikan seperti ini, itu bikin orang tertegun kalau bahasa bahasa EYD-nya ya, itu tertegun, melongo gitu, kayak menahan nafas mungkin, atau mulutnya mangap gitu, kayak yang mencoba membayangkan tapi sulit sekali, tapi mengerikan sekali ya gitu. Itu definisi yang Allah berikan ketika bicara atau ketika menjelaskan pembukaan retoris tadi tentang Al-Qari'ah. Oke, jadi gunung-gunung jadi seperti wall atau kapas yang dipisah-pisahkan, yang direnggangkan. Nah, ayat berikutnya saya gabung karena ini satu rangkaian yang saling terkait ya. Fa amma man taqulat mawazinu wa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Mawazin. Jadi fa amma man taqulat mawazin, nah itu bentuk jamak, tunggalnya mizan. Mizan itu timbangan yang sepasang. Seperti kalau saya ingat Ustadz Yasir Qadi pernah menjelaskan bahwa simbol justice ya, atau keadilan atau hukum gitu ya, itu sering disimbolkan dengan benda timbangan yang ada sisi kanan sisi kirinya. Jadi untuk mengetahui, jadi satu sisi, kalau di kita timbangan apa sebutnya ya zaman dulu tuh, yang ada batu di satu sisinya dan ada barang yang ditimbang di sisi satunya lagi. Nah itu mizan. Jadi mizan itu timbangan yang untuk mengetahui berat yang ini itu digunakan tolok ukur gitu loh, istilahnya seperti itu. Untuk mengetahui nilai berat yang kita mau ukur, itu ada pembandingnya, ada pengukurnya. Nah, itu mawazin atau mizan tadi, bentuk jamaknya mawazin. Fa'ama mang takulat di depan itu dari kata takulayah dulu itu menjadi berat. Jadi sesuatu hal itu ketika dia punya bobot maka disebut takulayah dulu. Sikal itu adalah beban berat yang dipanggul, yang biasanya dipanggul atau digendong. Ya, kita misalnya hiking gitu, kita bawa ransel gitu ya. Nah, ransel itu jadi sikal. Jadi awalnya dia kosong kan, boleh dikatakan ya enteng lah gitu. Nanti kita isi, nah lama-lama jadi berat. Nah, itu sikal. Nah, kemudian sikal ini di penjelasan surah Al-Zalzalah sebelumnya itu juga muncul ya, ayat-ayat yang menggunakan kata sikal ini. Itu miskol lazarah gitu kan kalau di Al-Zalzalah ya. Itu sikal itu adalah beban yang nggak semestinya, maksudnya gini, beban yang apa istilahnya ya? Ya suatu saat akan dilepaskan atau dihilangkan dari pemikulnya gitu. Misalnya kita bawa ransel tadi ya, itu tikal disebut tikal karena nanti ransel itu kan akan ditaruh ketika kita tiba satu tempat gitu, atau sudah selesai urusannya kan itu akan ditaruh. Nah, ketika ditaruh
Kemudian capek kita habis gendong itu. Nah, itu stikel. Jadi ada hubungannya juga dengan rasa lega yang muncul ketika beban itu dilepaskan gitu. Itu makna tersebut sangat kuat muncul di surah Al-Zalzalah. Kita bahas di surah Al-Zalzalah. Kaitannya dengan bumi, ya. Kaitan dengan bumi ketika bumi diwahyukan oleh Allah atau diberikan wahyu, bukan wahyu, ilham ya lebih tepatnya, untuk lepaskan bebanmu. Nah, bumi dengan lega, akhirnya beban apa itu? Silakan jamaah pelajari kembali di surah Al-Zalzalah yang lalu. Kemudian khofa yakhfifu, jadi tadi kenapa saya bilang kan 4 ayat ini ada kaitannya karena memang saling sambung ya. Wa man khaffat mawazin. Jadi yang pertama takulat mawazin, yang kedua khafat mawazin. Yang pertama timbangannya mizan tadi itu jadi memiliki bobot. Jadi menjadi berat, yang tadinya nggak ada perlahan jadi makin berat, makin berat, makin berat. Yang satu lagi timbangan jadi ringan. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan timbangan yang sepasang, secara logika seharusnya nggak mungkin jadi ringan. Jadi dia kondisi 0 itu adalah kondisi kosong kan. Jadi ketika diisi sesuatu, harusnya dia jadi lebih berat. Gitu kan. Tetapi dalam kondisi ini jadi lebih ringan. Nah, dalam penjelasannya, Ustadz Numan memberikan alternatif semacam pemahaman ya tentang mizan ini. Jadi kalau mizan yang tradisional itu kan di kanan kiri ya. Jadi ada beban, ada berat yang ingin diukur dan ada beban pembandingnya, gitu kan, kanan kiri. Tapi di era modern itu ada digital scale yang kita gunakan misalnya buat ngukur bahan-bahan untuk bikin kue ya, atau biasanya untuk racikan obat. Dia sangat sensitif. Jadi taruh sedikit aja dia udah langsung muncul angkanya. Nah, Ustadz Numan berikan satu pemahaman, mizannya itu seperti itu. Bukan yang tipe tradisional, tapi yang seperti itu. Yang kalau dikasih sesuatu, baru muncul angkanya. Kalau enggak, dia akan 0. Gitu. Sebenarnya sih, secara filosofinya atau konsepnya sebenarnya sama ya. Cuma bedanya satu digital, satu tradisional gitu. Bukan analog juga sih, digital dan tradisional gitu ya. Nah, takulat mawazin, timbangan itu makin lama makin berbobot gitu. Khofat mawazin itu makin lama makin enteng, makin ringan gitu. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, yang takulat mawazin itu bahwa fi isyatir rodiyah. Isyah rodiyah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu asyafulan isyatar rodiyah. Seseorang yang menjalani kehidupan yang enjoy gitu ya, yang sejahtera, yang mungkin nggak sejahtera sih, tapi lebih ke enjoy, yang lebih pleasure ya. Kalau bahasa aslinya sebenarnya diterjemahkan dengan pleasure gitu. Jadi enak gitu ya, menyenangkan gitu. Kalau dia tinggalnya kayak misalnya dia tinggalnya sendirian di tepi pantai gitu, mungkin sampai situ. Tapi kalau tinggalnya di sekitar orang-orang, nah orang-orang sekitarnya pun penuh dengan keramahan, lingkungannya gitu ya, penuh dengan keramahan gitu ya, penuh dengan wajah-wajah yang ceria. Nah, itu ungkapan itu digunakan oleh orang Arab kuno dengan Aisyah fulan Aisyah Radhiyah. Aisyah Radhiyah seperti itu. Nah, itu adalah pasangan bagi takulat mawazin. Semakin bobotnya makin banyak mizannya, maka nanti dia akan dalam kondisi seperti ini. Aisyah Radhiyah. Kemudian yang kedua khofat mawazin,
pasangannya adalah fa'ummuhu hawiyah. Ini sebenarnya ini ungkapan. Fa'ummuhu hawiyah itu ada ungkapan. Nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya hawiyah itu dikata hawa yahwi, itu jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi nggak ada atas gedung gitu ya, jatuh atas gedung gitu. Kita jatuhin batu ya, misalnya kita naik ke gedung tingkat sekian gitu ya. Kita jatuhkan batu. Nah, batu itu hawa yahwi gitu. Maka mereka gunakan hawiyah itu untuk jurang. Ya, kita mungkin sekarang Grand Canyon kali ya. Saya kebayangnya gimana Grand Canyon gitu. Itu atau palung laut. Nah, kalau di dalam laut itu palung laut yang dalamnya itu nggak keukur gitu loh. Kalau Grand Canyon mungkin masih bisa, ya mungkin dengan sekarang dengan alat canggih gitu keukur kali ya. Tapi kalau dengan kemampuan manusia nggak bisa kan ukur dalamnya gitu ya. Atau palung laut. Saya lupa dulu adik saya pernah cerita atau pernah ngebahas tentang palung laut terdalam. Jadi di laut Samudra kita ini ada palung laut yang Palung Mariana ya, Pak? Nah, itu. Jadi itu palung laut, dalam laut itu ada jurang yang nggak ada ujungnya gitu. Bukan nggak ada ujungnya sih. Ada ujungnya, coba udah nggak bisa diukur gitu ya. Nah, itu hawiyah. Itu kira-kira penggunaan kata hawiyah. Nah, hawa yahwi adalah jatuh dari tempat yang tinggi ke bawah. Nah, tadi saya bilang ada ekspresinya. Jadi, orang Arab kuno itu punya ekspresi huwat atau hawat ummuhu. Kalau diterjemahkan harfiah, ibunya, ummuhu itu ibunya, itu jatuh ke jurang dalam. Itu secara literal ya, secara harfiah, ekspresi hawat ummuhu itu adalah, jadi mereka gunakan ekspresi itu, orang Arab kuno kan sangat puitis ya. Mereka kan sangat syair, sangat sajak gitu ya. Jadi ini hawat ummuhu itu ungkapan yang digunakan untuk orang yang mengalami depresi yang teramat sangat gitu. Nah, mereka sebut, wah, orang itu gitu atau dia ibunya seperti jatuh ke jurang yang sangat dalam. Hawat ummuhu gitu katanya. Itu ekspresi yang mereka gunakan untuk menyebut orang yang mengalami depresi yang sangat dalam, sangat berat gitu loh. Karena bagi mereka kalau ibunya itu jatuh, ada orang yang lihat ibunya jatuh ke jurang yang dalam, kebayangkan depresinya kayak apa. Nah, orang tersebut bagi mereka yang dia dibicarakan itu kira-kira diberikan nilai seperti itu. Itu satu ekspresi. Nah, itu digunakan oleh Allah. Bukan digunakan ya, tapi ditarik oleh Allah, disambungkan dengan dengan paparan tentang keadaan hari kiamat gitu. Waman hofat mawazinu, yang hofat mizannya, ya kan? Yang hofat mizannya, maka dia sebenarnya ini ya, kalau kita berhenti di situ, maka dia akan dalam kondisi depresi yang nggak ada tandingannya. Kira-kira seperti itu kalau berhenti di situ ya. Waman hofat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah, sampai di situ aja. Maka maknanya yang mizannya khofat, makin lama makin enteng, maka benar-benar dia akan dalam kondisi yang depresi, yang amat sangat. Dan ketika orang Arab mendengar ayat ini, ekspresi fa'umuhu hawiyah, itu mereka connect dengan hawat umuhu sebenarnya. Seolah-olah ibunya jatuh ke jurang yang dalam, depresinya tuh nilainya seperti itu gitu. Tetapi bentuknya beda, bukan hawat umuhu, tapi fa'umuhu hawiyah. Yang digunakan hawiyah bukan hawat. Kalau hawat umuhu, ibunya jatuh dari tempat yang tinggi, biasanya jatuh ke jurang yang dalam gitu ya. Jadi biasanya, tapi tidak ada kata jurang di situ. Tapi ini digunakan kata hawiyah. Secara secara direct ini adalah jurang. Nah, dan umuhunya di depan bukan di belakang. Jadi ada makna metafora di dalamnya. Kalau hawat umuhu kan
ibunya dia jatuh. Kalau ummuhu, ibu dia adalah hawiyah. Nah itu kalau kira-kira kalau jadi ada ekspresi orang Arab kuno hawat ummuhu, mereka sudah paham artinya ketika digunakan oleh Allah diganti ummuhu hawiyah. Ibunya adalah hawiyah. Kenapa ini ngeri sebenarnya. Ketika bicara ibu, tadi mereka gunakan hawat ummuhu. Kalau mereka menyaksikan ibunya jatuh ke jurang yang dalam, kan mereka merasakan depresi yang teramat sangat. Kalau dibalik, maka ibunya itu adalah tempat mereka, ya kalau masih kecil gitu ya, tempat mereka lari, tempat mereka mengadu dan seterusnya. Ya kayak mereka bergantung, bukan bergantung sih ya, lebih kepada ya bolehlah dikatakan bergantung untuk sementara ini. Itu seperti itu. Nah, kalau ibunya adalah hawiyah, seolah-olah makna di dalamnya adalah mereka kayak terseret ke dalam hawiyah itu. Jadi kayak apa ya? Kayak diri mereka sendiri nggak bisa lepas dari hawiyah itu gitu loh. Sebagaimana mereka tidak bisa lepas dari ibunya. Dan itu diikuti dengan makna hawat ummuhu tadi. Kalau mereka kepada ibu mereka kan mereka dalam kondisi bahagia. Maka ketika dibalik ibunya tadi melihat ibunya jatuh ke satu tempat dari tempat yang tinggi itu kan mereka depresi kan kebalikannya ya. Ini enggak. Mereka datang kepada ibunya tapi dalam kondisi depresi. Bukan dalam kondisi bahagia. Ummuhu hawiyah. Ibunya tempat mereka lari, tempat mereka berlindung itu justru hawiyah. Justru tempat yang jurang yang tadi dasarnya tak terukur, dan mereka datang ke sana dalam kondisi depresi. Ya iyalah datang ke jurang yang tak terukur nggak mungkin bahagia kan, pasti tentunya depresi. Gitu. Kita berhenti di sini dulu karena ayat berikutnya akan lebih tegang lagi. Jadi, ya kan? Apa amama haqat mawazinu fa fi isyatir dia. Yang makin berat bobot timbangannya, dia dalam kondisi isyah radiyah. Sedangkan yang makin khofat mizannya, maka, nah ini, saya gunakan terjemahan seperti ini yang lebih enak. Duka cita yang depresi yang amat sangat seolah-olah ibunya jatuh ke jurang yang dasarnya tak terukur. Ini saya lupa tambahkan. Dan tempat itu adalah ibunya. Jurang tersebutlah jadi ibunya. Tempat dia melekat erat gitu. Tapi dengan depresi. Maka masuk ayat berikutnya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, penutupnya. Ini peak ya, kalau kita nonton film ini peaknya. Nah, kalau diartikan ya wa ma adraka ma, dan apakah engkau tahu ya Rasulullah, wahai Muhammad, itu kan bicara kepada Rasulullah ya. Nah, saya berhenti dulu mahiyah, itu saya nggak terjemahkan dulu mahiyah. Jadi itu kembali lagi seperti di awal tadi. Kau pikir yang dituju sebenarnya para audiens yang di luar sana, bukan Rasulullah SAW, enggak. Tapi gaya bahasa ini menggunakan cara yang sama seperti di awal, ditarik perhatiannya. Sekarang kebayang nggak sih dari awal ya sudah dipanggil dengan Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Apa engkau tahu ya wahai Muhammad apa itu Al-Qari'ah? Ya kan? Kondisi di mana dijelaskan oleh Allah definisinya. Dan pada saat itu siapa yang takulat mizannya, yang makin berat mizannya, maka dia dalam kondisi kehidupan yang aisyah, yang radiyah. Tetapi ketika timbangannya makin khofat, maka ummuhu hawiyah. Ini orang yang menyimak udah makin mangap mulutnya. Jadi sebenarnya udah nggak perlu lagi ditarik perhatiannya udah nggak perlu, dia udah melongo gitu loh. Ya Allah, bukan ya mungkin nggak ngomong ya Allah kali ya. Apa ini gitu. Tapi kemudian ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup dengan kayak kalau gongnya itu di gong gitu ya, kencang banget gitu. Wa ma adraka ma hiya. Nah, narun hamiyah. Saya lompat dulu ke hamiyah. Hamiyah yahmayu itu adalah sesuatu menjadi panas membara. Orang Arab kuno ketika mereka
memanaskan besi. Nah, itu disebut sebagai hadidatun hamiyah. Besi itu yang panas itu, yang habis dibakar di tungku gitu kan. Nah, itu besi tersebut itu hadidatun hamiyah. Pada saat yang sama yang menarik, hamiyah juga digunakan untuk menyebut sumur yang ada dinding batunya tuh di kanan kirinya. Nah, itu hamiyah juga. Memang kontras ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa yang tadinya hamiyah mau menjadi panas membara, kemudian digunakan untuk sumur yang nggak ada hubungan dengan panas? Jawaban saya nggak tahu, karena itu uh, ya itulah hukumnya orang Arab menggunakan begitu ya begitu, udah nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin harus dirunut sejarah dulunya gitu ya kali ya. Nah, anyway, jadi hadiratun hamiyah itu besi yang dipanaskan tadi, tapi hamiyah juga batuan yang dinding batu yang melingkari sumur. Jadi kalau narun hamiyah, api yang panas membara, pada saat yang sama api itu melingkari seperti dinding sumur tadi gitu. Jadi orang yang di dalamnya nggak bisa kemana-mana. Kalau kita mundur ke belakang, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah itu gitu. Maka kalau kita bicara kita kepada ibu kita, ya sama. Efeknya adalah kita kan kayaknya nggak mau lepas. Nah, ini dibuat bahkan tempat itu pun mereka nggak bisa lepas dari sana. Jadi dorongan mereka itu terseret ke sana, bukan dorongan ya. Secara diri mereka itu terseret ke sana atau tertarik ke sana, seperti balik lagi ke mundur ke belakang, seperti serangga yang datang ke api atau ke sumber cahaya. Ya, jadi mereka kayak magnet gitu ya. Kemudian tempat itu pun tidak membiarkan orang yang sudah di dalamnya keluar, gitu. Karena seperti ada di hamiyah ini ada batu besar yang melingkar yang orang nggak bisa keluar dari sana. Tapi itu narun hamiyah, api yang melingkupi mereka gitu. Nah, tadi saya bilang saya berhenti sedikit di kata mahiyah. Kalau kita lihat mahiyah itu sebenarnya berhenti di mahiyah, nggak pakai hak di belakang, itu sebenarnya nggak ada masalah. Mahiyah, api itu artinya apa itu gitu. Jadi kalau wama adroka mahiyah berhenti di hiya, nggak pakai hak ya, itu maknanya sudah benar. Dan apakah engkau tahu? Menurut engkau tahu, wahai Muhammad, apa itu? Selesai. Tapi Ustaz Teman jelasin, hak di belakang itu kalau kita terjemahkan seperti ini tulisannya. Jadi kalau dalam tulisan saya tulis gede, kalau dalam lisan itu begini. Wa ma adraka ma ya, kencang gitu. Kalau dituliskan yang bisa mewakili paling bisa saya cuma bisa nulis begini. Apa yang membuat engkau wahai Muhammad tahu apa itu? Itu penegasan. Penegasan, penekanan, apalagi ya? Apa ya? Ya seperti itu ya nuansanya ya. Jadi kalau kita mundur dari atas, sudahlah dibuka dengan satu kondisi retoris, kemudian ada penjabaran definisi tentang Al-Qari'ah yang Allah Azza wa Jalla take over, ambil alih. Ini definisi Al-Qari'ah yang sebenarnya gitu, atau yang harus kalian pikirkan gitu kan. Kemudian dijelaskan lagi kondisi takulat mawazin. Mawazin pada saat itu ada yang takulat, ada yang khofat, ada isyah rodiyah, ada umuhu hawiyah, ditutup dengan ini. Sampai situ aja orang udah melongo gitu. Orang udah sampai kalau terbelalak, tertegun, apalagi bahasanya, itu sudah nggak bisa, udah tahan napas. Ditutup lagi dengan wama adroka mahiyah gitu. Kemudian makin peak kan, dan di ujung peak atas tadi berhenti dengan narun hamiyah. Itu kayak penutup yang benar-benar mengerikan gitu. Api yang panas membara seperti dinding batu sumur yang tidak membiarkan orang di dalamnya keluar. Itu penutupnya. Jadi kalau kita rangkai jadi satu kesatuan, Al-Qari'ah
ini satu berita tentang yaumul qiyamah yang nggak main-main ngerinya, nggak main-main apa ya, ketegangannya di dalamnya. Gitu. Kalau kita baca kan ya, Al-Qari'ah gitu ya, kalau lagi sholat Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, itu nggak kena, apalagi kita nggak ngerti makna di dalamnya. Tapi ketika dibaca dengan mungkin dengan satu penghayatan yang tahu maknanya, ini akan sangat sangat apa ya, sangat mengingatkan gitu. Jangan main-main ya gitu. Jangan main-main, ini akan ada peristiwa seperti ini gitu. Jadi makanya saya tadi bilang saya pilih surah Al-Zalzalah dengan Al-Qari'ah di siang hari ketika sholat zuhur, mengingatkan bahwa ya apalagi ditutup dengan Al-Qari'ah di rakaat kedua ya. Siang ini terik panas, nggak ada apa-apa dibanding apa yang dijabarkan oleh surah Al-Qari'ah ini. Oke, itu penjelasan tentang apa namanya makna dari surah itu. Saya tutup dengan struktur ya. Ini sekilas aja. Ada kontras antar ayat dalam surah Al-Qari'ah. Jadi ayat pertama sampai ketiga depan ya dengan terakhir 10-11. Di depan dibuka dengan retoris, di belakang ditutup dengan retoris. Ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, tentang knowledge, tentang tahu nggak sih tentang itu apa? Tapi bentuknya retoris. Terakhir pun sama. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi apa namanya, dibuka dan ditutup dengan pola yang sama atau yaitu pola retoris. Kemudian ayat di tengah-tengah 4-5 kontras dengan 6-9. 4-5 bicara tentang bagaimana kekacauan, ya kan, manusia kacau tapi diibaratkan serangga, ya kan, yang terbang semrawut. Gunung kacau tapi diibaratkan dengan serpihan-serpihan wol atau kapas. Jadi manusia ada bobotnya, serangga boleh dibilang kalau di-compare dengan manusia hampir nggak ada bobotnya gitu kan. Gunung ada bobotnya, tapi serpihan wol atau kapas nggak ada bobotnya. Kontras di ayat 6, 7, 8, 9-nya adalah bicara tentang, bagaimana? Bentar. Nah ini, di ayat 6, 7, 8, 9-nya bicara tentang mizan yang makin berat bobotnya, lalu makin ringan bobotnya. Jadi kontras antara berbobot, tidak berbobot, berbobot, tidak berbobot. Itu antara 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu iramanya atau temanya masih nyambung, tapi 4, 5 bicaranya bobot real life ya. Manusia bobotnya real, serangga bobotnya real, gunung bobotnya real, bobotnya apa namanya bol atau kapas itu real, tapi kemudian ditutup dilanjutkan dengan yang bobot, bukan real, konkret, bobotnya konkret. Satu lagi bobotnya abstrak. Kenapa? Karena nggak disebutin timbangan apa di situ, ya, tikel apa di situ yang apa namanya dicek, yang jadi kopat, yang jadi sakulat, itu nggak disebutkan. Artinya sesuatu yang goib, yang abstrak, jadi konkret dengan abstrak, ya kan? Oke, kemudian nah itu semua kalau disatukan strukturnya simetri. Jadi ayat 1-3 itu kita sebut sebagai A1, nanti ayat 10-11 di terakhir dibuka A1 ditutup dengan A2. Kemudian di tengah-tengah 4-5 itu B1, 6-9 itu B2. Ya, jadi itu B dengan B itu berpasangan. Kemudian dalam B2 sendiri itu ada pasangan lagi, ada kontras lagi. Ya kan, udah jelas ya. Dalam sakulat mawazin, isyatir rodiyah itu C1-nya, kemudian kopat mawazin dengan ummu hawiyah itu C2-nya. Yang satu dalam kondisi yang positif, satu kondisi yang negatif. Satu kondisi bobotnya makin banyak, satu kondisi bobotnya makin nggak ada gitu. Jadi kontras di makro, kontras di mikro. Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling, sebenarnya salah satu bagian yang paling membuat saya tertarik mengikuti dulu ya, mengikuti kajian dari Ustaz Numan itu adalah ini, struktur Quran nih, koherensi Quran. Beliau terinspirasi oleh Hamiduddin Parahi. Saya belum pernah, saya jujur aja belum punya atau belum
apa ya, dan kita kayaknya belum nggak punya buku terjemahan Nizamul Quran, Nizmul Quran, Nazmul Quran, Nazm Al Quran, itu karyanya Hamiduddin Farahi. Itu bicara kayak gini struktur ini. Dan seingat saya Ustadz Tuman pernah sebut tentang Abdul Sholih As-Samiroi. Abdul Sholih As-Samiroi itu juga sama, beliau seorang ya saya sebut syekh ya mungkin ya, karena udah sepuh gitu ya. Saya ada di pernah baca video, nonton videonya, beliau bikin kajian. Jadi mereka diundang dalam satu channel TV untuk memberikan channel TV Muslim gitu ya. Kemudian beliau berikan kajian tentang pilihan-pilihan kata dalam Quran. Itu bagus. Itu seperti Ustaz Tuman jelasin di seri misalnya kayak Amazed by the Quran gitu ya. Itu sama seperti itu kontennya ya, kurang lebihnya sama. Kenapa kok ayat ini gunakan kata ini, kenapa gunakan kata ini. Jadi sebenarnya adalah ya sebutan saya adalah mukjizah linguistik dari Quran. Jadi salah satu mukjizah dalam Quran yang bagi saya ini wow gitu. Struktur, pilihan kata. Ya, demikian kira-kira yang bisa saya share. Alhamdulillah tepat waktu 1 jam ya, tepat 1 jam. Jazakumullah khairan. Tafadol dilanjutkan Mbak Azizah. Terima kasih Pak Radit sudah banyak ya membahas tentang surat Al-Qari'ah ini. Yang mana surat Al-Qari'ah ini tadi dari penjelasan Bang Radit itu banyak sekali retorika ya, pernyataan retoris yang sebenarnya kalau kita bisa memahami secara linguistik tuh luar biasa gitu. Apalagi Ya. memang bahasa Al-Quran memang penuh ini ya Pak, penuh retoris juga ya, penuh linguistiknya. Nah, Bang Radit di sini, di sini teman-teman belum ada pertanyaan untuk didiskusikan. Di sini baru dari Mbak Siti, katanya Mbak Siti juga lebih nyaman ya membaca surat Al-Qari'ah pada siang hari karena lebih connect aja gitu ke akhirat. Saat kesibukan kerja, jadi mengingat gitu ya Mbak ya. Oh, di sini ada nih, Bang, kondisi Ibu Pertiwi saat hari akhir nanti. Sedikit bertanya, apakah fa'umuhu hawiyah ibarat seperti bumi sebagai Ibu Pertiwi, tempat tinggal kita manusia? Bang, kondisi Ibu Pertiwi saat hari akhir nanti bagaimana? Ini dari Mbak Siti juga nih. Mungkin bisa Iya. langsung direspon oleh Pak Radit. Ya, jazakillah khairan Mbak Siti. Kalau dari teksnya ya sebenarnya sih itu nggak terlalu dihubungkan dengan bumi, ya kan, bumi disebut sebagai ibu pertiwi gitu ya. Tapi kan kalau kita dengan bumi, hubungan kita dengan bumi itu kan sebenarnya ya boleh dibilang maksudnya gini, kita terhadap bumi kan nyaman gitu ya. Kita terhadap bumi kan sebenarnya rasanya nyaman gitu kan. Ini enggak ekspresi pertama, ekspresi hawat ummuhu itu mengisyaratkan kondisi depresi. Jadi bukan seperti kita menginjak bumi itu kita kondisinya kan, kalau kita misalnya gini ya, orang yang nggak suka terbang ya, orang yang nggak suka terbang itu kalau ada reaksi gitu ya, ketika mendarat, pesawatnya mendarat gitu ya, dia turun kemudian akhirnya turun juga gitu ya, alhamdulillah akhirnya menyentuh bumi lagi. Nah itu, atau kadang-kadang ada yang agak apa ya, berlebihan gitu ya, agak hiperbolis gitu, dia sampai apa, nggak bersujud sih sebenarnya, sampai megang-megang bumi. Oh, thank God gitu ya, alhamdulillah ya Allah akhirnya menyentuh bumi lagi. Nah jadi kita terhadap bumi kita ini itu hubungannya nggak ada depresinya gitu. Tapi kalau dengan kondisi tadi, pertama hawat umuhu, itu ekspresi yang digunakan oleh orang Arab kuno, itu kondisi depresi. Isyarat dalamnya adalah depresi. Pertama itu. Kedua, ketika bicara fa'umuhu hawiyah, hawiyahnya sendiri itu mengerikan gitu. Jurang yang nggak ada dasarnya, nggak bisa diukur, itulah ibunya. Jadi
Ya mungkin kalau misalnya dihubungkan dengan bumi, mungkin ini hanya mungkin masih apa namanya istihadi saya saja gitu ya. Ketika orang Arab memegang bumi ini kan mereka fine gitu, tapi ketika membayangkan saya bakal berada di Hawiyah seperti layaknya seperti sekarang saya pegang bumi ini gitu, yang nggak bisa lepas gitu. Kan kita dari bumi ini kan karena daya tarik gravitasi kan kita nggak bisa lepas ya, nggak bisa menjauh lah dari bumi kecuali dengan dorongan apa jet gitu ya, roket gitu ke luar angkasa. Tapi kan nggak bisa, kita lompat pasti balik lagi kan. Nah itu Pak Umuhawiyah. Kira-kira kalau misalnya dihubungkan dengan bumi pertiwi kita ya mungkin bisa seperti itu. Kalau saya dengan bumi ini baik-baik saja hubungannya, sekarang saya bakal seperti ini hubungannya dengan jurang dalam yang nggak terukur, terus depresi pula gitu. Jadi kontras, membayangkan antara kondisi nanti yang dikaitkan dengan khofat mawazin, dengan mizan yang khofat tadi gitu. Ya bisa sih dibayangkan seperti itu, walaupun itu sebenarnya lebih ijtihadi. Kalau secara tekstual ayatnya itu tidak bicara directly gitu, tidak terhubung dengan bumi kita berada sekarang ini. Jazakillah khairan, tafadhol. Mungkin mau nambahin sedikit. Mangga, wah Dokter Andi. Ya itu Dok. alhamdulillah. Apa namanya, saya mau sedikit yang saya pernah dengar, kalau nggak salah tuh gini, yang di awal pengantar surat ini tuh bahwa surat ini tuh berhubungan erat sama 4 surat gitu. 3 surat yang lain, Al-Zalzalah, terus Al-Adiyat, sama At-Takatsur kan, urutannya kan gitu. Terus yang tadi yang soal pertanyaan tentang Muhawiyah itu, yang saya tangkap sih, nggak tahu, takutnya saya salah gitu. Itu tuh bukan melihat ibunya jatuh ke jurang gitu, tapi seolah-olah ungkapan orang Arab yang mengatakan bahwa semoga ibu kamu tuh kalau ngedengar berita ini atau ngelihat kondisi kamu tuh dia akan jatuh sampai pingsan gitu, sampai benar-benar jatuh yang mendadak gitu. Jadi itu tuh ungkapan yang orang Arab yang orang Arab klasik yang bilang kalau mendoakan kecelakaan untuk orang lain tuh dengan nanti moga-moga ibu kamu tuh benar-benar ngedengar berita itu tuh, kalau ngedengar apa yang terjadi sama kamu tuh dia akan jatuh terduduk gitu. Terus jatuh bener-bener kayak yang depresi berat gitu. Bukan kitanya yang melihat ibunya. Kalau yang saya tangkap sih gitu. Kalau yang dari penjelasan tafsirnya. Jadi memang kalau hubungan antara Ummu Hawiyah dengan ibu, dengan itu tuh memang banyak harus dengar tafsirnya tuh 4 tafsir, terutama 2 tafsir yang Al-Zalzalah sama Al-Qari'ah ini kan sangat berhubungan erat gitu. Jadi dikatakan Ustadz Numan itu kalau nggak salah saya pernah tangkap tuh, jadi ada 3 ibu nanti tuh. Yang ibu yang pertama itu yang kita tuh dimasukkan ke dalam kandungan rahimnya ibu kita, kemudian nanti akan dikeluarkan. Kemudian nanti ketika kita meninggal kita akan dimasukkan ke dalam bumi ini. Jadi ummu juga bumi juga. Kemudian nanti pas di hari akhir itu akan dikeluarkan juga. Terus yang ketiga, ketika kita tidak timbangan kita tuh ringan gitu, maka si ibunya kita itu akan diganti dengan Hawiyah, Ummu Hawiyah. Jadi seolah-olah ibunya tuh ibu yang sama sekali terakhir tuh Narun Hamiyah tuh katanya panas yang api yang menolak gitu. Jadi api yang menolak segala macam kebaikan yang bisa. Kan kalau ibu kan biasanya mencegah segala macam keburukan. Kalau ini yang Hamiyah ini, Ummu Hawiyah yang ibu yang baru ini tuh ibu yang tidak punya rasa sama sekali kasih sayang, yang hilang rohimnya. Kalau misalnya yang membedakan ibu dengan orang lain kan ada rahimnya, ada rahim yang menunjukkan kasih sayang Allah itu. Tapi kalau yang Narun Hamiyah itu katanya Narun panas api yang menolak segala macam kebaikan, yang tidak ada lagi unsur rohmannya Allah. Jadi ketika satu tempat ibu yang tidak ada rohimnya Allah lagi tuh, ya itu Narun Hamiyah gitu. Kalau yang saya tangkap sih gitu, yang soal Narun Hamiyahnya tuh Ummu Hawiyahnya tuh ungkapan yang
semoga kamu celaka. Saking celakanya tuh ketika ibu kamu ngedengar berita itu tuh dia akan bener-bener shock gitu. Nah, terus hubungan antara ketiga ibu, bumi, dan nanti neraka sebagai ibunya yang baru itu tuh urutannya tuh kalau misalnya di dunia kita timbangannya tuh kita tidak tahu prioritas sehingga kita mementingkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada timbangannya di dunia gitu, di akhirat, maka nanti kita akan dapat ibu yang baru yang tidak punya rahim, yang tidak ada rahim Allah sama sekali. Itu yang saya tangkap sih kalau ungkapan yang dijelaskan Ustadz Nyoman tuh gitu, walau alam. Ya, terima kasih. Dokter Andi. Ya betul sih. Memang tadi kan saya jelasin ketika kita ngebahas yang ayat tersebut, ekspresinya itu hawat umuhu, atau ekspresi aslinya ya, bukan umuhu hawiyah sebenarnya. Hawat umuhu atau huwat umuhu. Itu nih ada note saya, itu adalah his mother fell off into a deep canyon. Jadi ibunya jatuh ke jurang dalam, terus dalam kurung for someone with a great depression. Jadi memang ungkapan itu digunakan tadi satu, mungkin yang terlewat oleh saya adalah digunakan untuk semacam tadi kalau dokter Andi bilang kayak semacam nyumpahin lah orang lain lah gitu istilahnya. Nah kalau yang tadi saya jelaskan itu lebih kepada ketika mereka melihat ada orang yang depresi gitu. Nah mereka gunakan ekspresi itu juga, menggunakan ekspresi tersebut untuk mewakili depresi yang mereka lihat dari orang tersebut. Nah orang itu depresinya tuh, seolah-olah ibunya jatuh ke jurang yang ke dalam jurang yang dalam. Itu ekspresi mereka untuk menunjukkan seberapa depresinya sih orang itu gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin yang terlewat dari saya tadi penggunaan yang barusan Dokter Andi jelaskan. Jazakallahu khairan Dokter Andi. Ya, enggak, sama-sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya teman-teman ada pertanyaan lagi. Ini dari Bang Safik, apakah nanti di-share materi PPT-nya? Gimana Pak, di-share tidak materi PPT-nya? Insya Allah. Pasti atuh, ngapain disimpan sendiri, nggak ada gunanya juga. Kalau disimpan sendiri. Iya. Alhamdulillah, nanti kita share ya. Oke, gimana nih? Masih ada pertanyaan lagi? Atau ada sharing lagi? Mas Heru mungkin ada tambahan, Mas? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Nur Azizah. Jazakallahu khairan, Kang Radit. Jazakallahu khairan, Pak Heru, Masya Allah. Alhamdulillah, ini kita kan sekarang lagi ini ya, pandemi jilid kesekian gitu ya, Iya. Varian Delta masuk gitu. Jadi betapa kita ini tidak bisa mencegah hal itu gitu kan. Ketika Allah sudah takdirkan yaitu terjadi, dan terjadi juga di tanah air gitu. Ini luar biasa sharing pagi ini karena Al-Qari'ah ini kan setidaknya buat saya mengingatkan sekarang saya masih punya kendali banyak hal gitu atas diri saya sendiri gitu. Tapi kalau kita ke rumah sakit ini terutama Dokter Andi ya, karena biasa ketemu dengan pasien gitu. Itu melihat pasien-pasien yang ketika sakit kan ada kendali terhadap diri yang berkurang gitu ya. Setidaknya terhadap aktivitas fisik yang tadinya bisa ini itu, akhirnya nggak bisa ini itu gitu kan, kurang. Terus kalau yang teman-teman yang kena COVID-19 misalnya, tadinya bisa merasakan sesuatu gitu, mengecap nikmatnya kuliner Indonesia gitu ya. Terus tahu-tahu ini, waduh kok rasanya kok hilang gitu. Walaupun sekarang sudah banyak terapi atau obat atau treatment yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan indera pengecapan itu gitu. Tapi itu luar biasa ketika kita menghayati Al-Qari'ah ini kan makin parah gitu. Kendali terhadap diri kita sudah sama sekali kita udah nggak punya kendali gitu terhadap apa yang akan terjadi juga, bahkan apalagi kita gitu.
alam sekitar kita pun sudah nggak terkendali lagi, istilahnya seperti itu. Itu aja sih Bang, apa yang luar biasa. Jadi kita benar-benar ini nanti kan biasanya di akhir sharing itu kita baca istighfar sama-sama gitu kan. Jadi kita bisa apa sama-sama, mudah-mudahan Allah maafkan, ampuni dosa-dosa kita gitu. Allah mudahkan kita untuk apa saat dihisab nanti. Makanya kita juga punya story morning insya Allah tiap Ahad supaya paling enggak bisa sedikit mengurangi atau meringankan dosa-dosa kita saat kita nanti menghadap Allah di yaumul qiyamah. Terus satu hal aja lagi tambahan dikit nih Kang Radit, ini pengalaman terutama yang dirasakan oleh teman-teman yang nulis di VOB ketika materinya itu ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dimasukkan di situ, dituliskan juga di situ. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, dulu ya awal-awal itu kita suka dapat feedback itu dari teman-teman para guru bahasa Arab. Terutama kalau misalnya kita copy paste gitu dari misalnya Quran Web ya. Masya Allah ya, Quran Web itu memudahkan kita karena kita bisa mudah untuk search ayat tertentu gitu dan bisa copy paste. Tapi yang perlu kita teliti lagi pada saat copy paste ini berlaku untuk semuanya aja, termasuk diri saya. Waktu itu kami yang ada di tim VOB Chefs ya. Terus teman-teman juga yang mungkin nulis entah itu Word, entah itu dalam Google Docs atau mungkin dalam bentuk format yang lain termasuk PowerPoint juga. Ketika kita copy paste dari misalnya Quran Web atau mungkin yang aplikasi yang lain gitu, atau mungkin website yang lain, itu kadang bukan kadang ya, seharusnya kita cek lagi dengan mushaf yang asli gitu. Apakah ada yang masih kurang tepat. Kalau dari Quran Web itu yang paling sering itu adalah, atau mungkin yang satu-satunya yang saat ini kita temui adalah beberapa kali kita mendapatkan feedback itu kurangnya hamzah, Kang. Jadi kalau di ayat ini kan al-qari'atu mal qari'ah wa ma adroka, misalnya di adroka itu hamzahnya nggak ada itu. Mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfush fa amma itu juga hamzahnya ketika kita copy paste mungkin ada website tertentu gitu yang nggak menuliskan hamzahnya. Jadi ini kita jaga penulisan Quran sesuai mushafnya. Jadi itu yang pernah kita dapatkan di saat kami menulis gitu, terus dapat feedback, ini kurang hamzah ternyata. Oh ya, kita tambahkan. Atau mungkin rekomendasi saya kalau kita menulis, kalau ada waktu ya, karena kan kita kan orang-orang sibuk semua, jadi waktunya kurang gitu. Kalau ada waktu sih kita tulis pakai kita tulis sendiri gitu. Jadi kita ketik pakai keyboard Arabik gitu. Kita install keyboard Arabik itu insya Allah akan lebih membekas kan. Karena itu salah satu cara kita belajar Quran, tidak hanya ini kan semua satu kesatuan ya, antar tadabbur lah, tajwid juga, nulis Quran juga. Itu satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan total self-improvement untuk mengimprove bagian-bagian mana dari kita yang bersinggungan atau berkaitan dengan Al-Quran yang masih perlu kita improve. Itu aja sih Kang Radit, Mbak Nur Azizah. Sedikit tambahan dari saya. Sekali lagi ini luar biasa. Jazakallahu khairan, Mbak Nur Azizah, Kang Radit, semuanya juga teman-teman yang juga ikut nyimak di pagi hari ini. Ya, silakan. Mau ngasih tambahan sedikit, share aja sebenarnya. Kalau yang dari concise commentary yang Ustadz Noman, yang kalau buat saya share pribadi ya, yang ayat ini tuh yang paling berkesan tuh ketika Ustadz bilang, yang ketika ngebahas ayat 5 fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah gitu. Itu tuh saya kan nggak terlalu ngerti bahasa Arabnya, cuman Ustadz bilang bahwa kata-kata yang digunakannya di situ tuh bukan kalimat future gitu. Bahwa nanti kalau kamu timbangannya di dunia itu berat timbangan kebaikannya, maka nanti akan dapat kehidupan yang memuaskan gitu. Tapi sebenarnya itu tuh digunakan kata present tense gitu. Jadi ketika mengingatkan bahwa kalau kamu bisa memilih amalan-amalan yang nanti di timbangan hari akhiratnya itu berat gitu,
maka pada saat di dunia ini tuh sebenarnya kamu telah berada dalam kehidupan yang memuaskan gitu. Kemudian Ustadz Noman mengkontraskan memuaskan yang menyenangkan dan memuaskan, luxurious and konten itu apa gitu. Jadi bukan sekedar konten aja, tapi luxurious juga, sangat mewah dan sangat berkecukupan gitu, sangat memuaskan gitu. Selain mewah, tapi juga memuaskan. Itu bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunianya sendiri. Kalau kita bisa memilih, bisa mengapresiasi nikmat Allah yang diberikan, sehingga kita bisa memilih amalan-amalan yang timbangannya nanti kebaikannya berat, itu kita tuh sebenarnya di dunia itu telah hidup dalam kehidupan yang luxurious and content gitu. Nah itu tuh makanya balik ke surat, kan itu sangat erat hubungannya sama 4 surat yang tadi dibahas sama Ustaz teman, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-Takatsur gitu. Di surat Al-Adiyat tuh ada nanti innal insana lirabbihi lakanud gitu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Jadi kadang-kadang kita tuh di dunia itu kan timbangannya sama di akhirat itu beda jauh gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, kadang-kadang misalnya hadis yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu di sisi Allah itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya gitu. Nah kadang-kadang kita tuh tidak mengapresiasi betapa Allah tuh ngasih nikmat ke kita tuh dikasih kesempatan buat bangun tidur pagi-pagi, bisa sholat subuh, bisa ngaji bareng kayak gini gitu. Sementara ada orang-orang yang mungkin kita lihat lebih beruntung, kekayaannya, ketenarannya, lebih hidup dengan luxurious gitu ya. Tapi sebenarnya buat di mata Allah tuh nikmat yang tadi itu kita kadang-kadang misalnya mikir orang paling kaya di dunia gitu, siapa sih sekarang, Jeff Bezos gitu ya, berapa uang yang kita harus bayar biar dia tuh bisa masuk Islam tuh mungkin dia nggak akan mau gitu, mau kita bayar berapa ratus triliun juga dia nggak mau. Sebaliknya kita juga yang merasa yang merasa banyak membandingkan sama orang lain itu tuh dikasih 1 triliun juga atau berapa triliun juga kita nggak mau meninggalkan 1 sholat sekalipun gitu. Sholat subuh juga, kita dikasih 1 triliun tapi jangan sholat subuh sama sekali, itu kita tuh nggak mau gitu. Nah itu tuh nikmat yang sangat besar sebenarnya yang kita tuh tidak, kadang-kadang dikatakan innal insana innal insana lirabbihi lakanut, manusia tuh begitu sangat tidak berterima kasih gitu. Nah itu yang menurut saya tuh paling berkesan dari ayat ini tuh, karena bahwa kalau kita bisa mengapresiasi nikmat-nikmat Allah dalam bentuk kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk mengkaji, itu tuh nikmat yang sebenarnya itu tuh luxurious dan konten yang tidak bisa dibandingkan dengan skala timbangan yang ada di dunia gitu. Itu menurut saya itu yang paling berkesan buat saya itu, bahwa kata-kata wa amman fahuwa fi isyati radiyah itu kata-katanya kata Ustadz ya, bahwa itu tuh katanya tuh kata present tense gitu. Jadi saat ini sahabat walaupun disiksa, walaupun yang saat menerima ayat ini tuh sedang mendapat cobaan yang berat, itu tuh sebenarnya hidup dalam luxurious dan content life gitu. Nah itu yang menurut saya share aja, yang paling berkesan buat saya itu, salah satu yang paling berkesan itu tentang ini. Mungkin itu aja tambahan. Jazakallah Dokter Andi. Ya. Jazakallah khairan, Pak Heru. Bagaimana? Ya, Pak Heru dan Mas Heru dan Andi. Selanjutnya, bagaimana nih Pak Radit? Kita lanjut atau ini kalau udah nggak ada diskusi kita tutup hari ini? Boleh, kan sesuai dengan jadwal jam 7 ya? Misalnya. Iya ya, sekarang juga udah. Iya, sebentar lagi jam 7, jadi nggak apa-apa deh. Tadi juga udah banyak ya diskusi dari Mas Heru, dari Dokter Andi, tambahannya. Terus juga penjelasan dari Pak Radit juga banyak. Alhamdulillah, insya Allah kita semua mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pelajarannya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Story Morning sesi 2 ya. Sesuai tadi, kita ingin menutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kita
kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya depan ya, jangan lupa. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aziza, Pak Radit. Syukron atas ilmunya. Jazakumullah khairan katsir. Luar biasa pagi